akhirnya terjadilah pemasangan cincin. Lihat Serius Seperti itu. ada gimana? Nah, sekarang Alfi yang cerita boleh. Boleh ini kan kisah udah percintaannya. udah di-spill nih. Ya, Ferdi bisa nih. Dan buat kedepannya juga mungkin Alfi bisa meniru Ferdi. Ada Biar gambaran ke jenjang gitu. lebih serius Nah, sebenarnya. iya betul. Kesian atau Dede Endit di iniin doang. Ikutin Ferdi, Alfi. Kalau ceweknya mau disamain ceweknya. Jangan tuh, jangan. So, Boleh. boleh tuh Alfi Kalau- berbagi cerita. Saya sih dulunya kan dari Ferdi. Berbeda gitu. dari zaman pesantren ya, dari MTS disebutnya. Nah, itu mondok posisinya dulu tuh awal kenal cewek itu kelas 2. Ya, kelas 2 ya. Sebelumnya taunya cowok semua. Enggak juga. Cuman baru merasakan cinta. Itu tuh waktu kelas 2 SMP yang benar-benar, tapi mungkin namanya anak SMP masih sering cinta monyet lah disebut. Labil lah. Ya, masih labil. Waktu itu awal kenal orang baru tuh di kelas 2 SMP, adalah inisialnya nggak usah disebut, itu dari huruf A gitu. Oh, sebelum yang ini. Iya, sebelum yang sekarang tuh Cinta pertama berarti itu? Kita bukan? iya, itu pertama. First love. Itu dari A, itu tuh kenal, kalau kenalnya sih udah agak lama ya, dari SD. Cuman gara-gara satu sekolahan waktu SMP-nya mungkin timbul rasa gara-gara dekat gitu satu kelas. Ya, Satu kelas. makin sering ketemu. Iya. Cinlok Iya, berarti. bisa disebut lah cinlok. Terus saya beranilah ngedeketin. Awalnya pakai surat, tapi pakai nama samaran, nggak langsung. Hamba Allah gitu. Enggak, Oh, enggak. pokoknya ada deh nama samarannya. Masih alay gitu. Ya masih kekanak-kanakan lah gitu. Nah dia tuh penasaran siapa ini yang ngasih surat, bilangnya ke saya gitu. Nah, saya dalam hati gitu kan, ini yang ngasihnya saya padahal gitu. Nah, setelah jelang 1 minggu kemudian, saya terus terang lah jujur saya ngasih surat. Di sana mulai jadian. Dari situ tuh Dari habis ngasih surat langsung jadian. seminggu kemudian. Langsung jadian tuh. Ya, jadian di kelas waktu itu tuh. Nah, udah berjalan selama 1 tahun, cuman ya gak terlalu banyak yang bucin-bucin gitulah. Kan masih zaman pesantren tuh susah komunikasinya. 1 tahun tiba-tiba ada masalah, ya di sana udahan. Di sana cuma 1 tahun, itu tuh di 2018. Tapi kehitungnya kalau misalnya itu kan cinta pertamanya, Ya. tapi lama loh. Lama, Setahun biasanya setahun. cinta pertama Bentar cuma ya. berapa bulan, Karena ada masalah lah itu, 2 minggu. persoalan pribadi. Ya, cuma 1 tahun itu di 2018. Nah, sana sedikit agak galau dulu awalnya tuh. Depresi gitu. Enggak juga. Ini pakai ini beli. Oh, enggak dong. Atau Enggak. Gak boleh tuh Oh, pesantren iya, ya. iya. Enggak Pak boleh. pesantren. Anak soleh aku mah. Alhamdulillah. Jangan jadi teman saya lah, jangan. Siapa? Enggak. Iya. Ya, di sana galau 1 bulan. Di waktu itu masih sering kayak latihan sepak bola, snorkeling juga. suka Snorkeling? latihan. Ya, Coba disuruh beli, enggak tahu. Ini yang menyelam ke bawah. nyelam masih. Tapi ya. ini mah di sumur. Enggak Di sumur. Di sumur. Ya, masih sering latihan juga dulu tuh. Cuman karena galau mungkin drop ke kondisi. Gak lama dari sana, cukup lama sih 1 bulan prosesnya galaunya tuh. Nah, di sana kayak ya udahlah bingung gitu. Cuman ngobrol-ngobrol sama yang lebih jauh di atas umurnya gitu di pesantren, Relasi ngobrol-ngobrol. gitu. Ya ada relasi, nanya-nanya saran, katanya amalin suatu doa sama Quran Selama 7 hari. nggak 7 hari ya, rajin-rajin aja itu mau dikekitain. Di sana saya kayak istikharahnya ya udah gitu, minta yang terbaik. Iya. Nggak minta pasangan si ini pengen si ini, enggak sih. Awalnya tuh
nggak terplan gitu, cuman minta dikasih yang terbaik mau kapanpun dimanapun gitu, kapan waktunya minta dikasih yang terbaik. Tiba-tiba jelang 1 tahun naik ke kelas 3. Nah di sana kan waktu itu zamannya COVID nih, 2019. Nah 2019 2020 tuh. Nah 2019 tuh dikerumahkan pesantren tuh si Pada pembelajarannya. Oh, Nggak, jadi pembelajaran online diamainkan, gitu. ya, karena nggak boleh Di ada daring. aktivitas yang nyatu. Iya. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tuh menghubungin cewek saya sekarang yang sekarang Iya, nih, yang iya, sampai iya. sekarang Udah ya. Ya itu tuh di 2019. Awalnya tuh cuma nanya tugas. awalnya tuh. Ya. Tapi emang sekelas, Bi? Enggak, beda Apa? kelas apalagi. Habis angkatan. Setelah angkatan cuman beda kelas gitu. Saya sekolah. Ya sama. masih sama. pesantren. Oh, satu sama. sekolah. Di pesantren saya kelas B, dia kelas A. Cuman nama dia tuh dikenal di banyak angkatan karena kepintarannya. Nah, di sana saya otomatis ini tugas, otomatis saya nanya ke yang pinter lah gitu ya. Tuh. Nah, saya tuh Iya. ngeberaniin ngechat karena saya tuh gak bisa basa-basi atau ngobrol-ngobrol ke cewek gitu. Iya, sebenarnya tugas aja langsung. Iya, bukan maksudnya tuh gak biasa lah nanya ke cewek, biasanya ke cowok Cowok. lagi gitu, ke temen cowok. Ih, Enggak, cuma nanya doang, tugas, nanya nanya tugas doang. doang. Nah, ngeberaniin lah nanya ke dia, tiba-tiba direspon. Awalnya tuh kenalan dulu, pertama takutnya nggak tahu gitu. Kan, awal-awal gitu. iya kan saya bukan siapa-siapa gitu dulunya tuh. Nah, kenalan dari sana udah kenal, nanyain tugas, ujung-ujungnya kekerjain. Nah, tiba di mana waktu masuk lagi nih ke pesantren, walaupun masih COVID. Nah, di aturannya ya udah masuk pondok, cuman harus ada surat vaksin semuanya. Selalu pakai masker juga mungkin. Ya, aktivitasnya kayak Dibatasi gitu. dibatasin, kayak berjarak itu intinya emang benar-benar diperhatiin. Cuman ada aturan di mana yang santri gak bisa banget ke pondok boleh online. Jadi ada yang masuk, ada yang online. Oh, jadi gak semuanya. Iya, nggak semuanya gitu. Nah, kebetulan dia tuh online karena orang tuanya khawatir. Sedangkan saya disuruh masuk. Orang tua kamu gak khawatir. Bukan berarti gak khawatir. Cuman ya mungkin karena di rumah juga ngapain Iya, gitu. ganggu cendol. Enggak juga. Vaksinasi. Gak bisa kemana-mana. Iya. Teman-temannya masuk ke pondok gitu. Sedangkan teman-teman cowok saya kan pada masuk gitu. Tapi di sisi lain gak tahu kenapa jalannya tiba-tiba saya tuh pengen online karena si cewek ini tuh online. Ikutin gitu. Ya ngikutin. Orang tua saya tuh ngebilang kalau mau masuk silahkan, tapi kalau enggak juga gimana kamu, Iya. katanya. Yang penting Soalnya belajar. ya kamu udah punya surat vaksin juga gitu, kalau mau masuk aman, katanya tuh gitu. Ya saya dipikir-pikir ya udahlah, endingnya ngambil online saya tuh, minta Biar- surat ke dokter Biar kayak barengan gitu. ya biar barengan. Nah di sana sering nanya tugas, dari tugas nanya ke kepribadian kayak sehari-hari. Nah, mulai cerita-cerita nih tiap hari tuh, mungkin saya timbul rasa nyaman di 2019 tuh. Nah dari sana doa saya diganti pakai nama dia. Nah udah diyakinin nggak jelang lama, nggak ya menjelang perpulangan lagi si santri itu udah pada masuk tuh. Habis pulang ada foto studio angkatan tuh. Angkatan. Ya langsung udah gitu kan langsung masuk lagi setelah perpulangan itu cuman berapa minggu ya, nggak nyampe 1 bulan. Itu teh. Ya Cuma bentar lah gitu. ya itu tuh libur 3 bulan. Nah udah libur 3 bulan itu langsung masuk. Nah itu mah udah serentak masuk semua, kan udah dekat awalnya nih pas di luar, yang lain masuk, saya online sama dia. Udah mulai makin dekat nih, saya mulai makin nyaman karena organisasi juga nih, satu divisi waktu itu bagian dana usaha. Nah di sana mulai kerasa nih rasanya tuh. Ya saya tuh awalnya ragu sih, takut cintanya ditolak gitu awalnya tuh, kan gengsi gitu ya kalau Iya, ditolak kalau cowok ditolak, tuh. iya. Ya, saya nanya lewat temennya lah, ada teman dekatnya yang saya percaya gitu, mungkin ini aman nih kalau gue hubungin nih gitu, kayak nggak bakal bocor kemana-mana nih. Jadi lewat dia, lewat Iya temennya. lewat dia, pastiin. Ternyata
kata temennya kayaknya dia juga lagi suka sama seseorang. Nah, sedangkan dia tuh dari lahir, saya tahu ceritanya kan sempat ngobrol-ngobrol juga. Dari lahir sampai dia masuk pesantren belum pernah dekat sama cowok satupun. Susah lah, kehitung susah. Tapi di sana saya nggak ragu, saya yakin Gas aja langsung. ya ini kayaknya ini nih pilihan yang dimaksud tuh jalannya. Nah, di sana mulai ngeberaniin diri lewat temennya tuh. Nah, udah makin kelihatan nih ciri-cirinya. Ya udah di sana tuh selesai pembelajaran di kelas itu tuh udah masuk SMA. Itu tuh. Ya, udah Kelas masuk satu, SMA kelas 1. Nah, saya tuh nanya waktu itu tuh kayak kan waktu SMA tuh jadi sekelas. Jurusannya kan IPA Oh, gitu. iya, IPA. Ya, udah Oke, per jurusan iya. ya. Kebetulan satu kelas. Saya ngeberaniin nanya tentang hubungan gitu. Awalnya tuh mau di kelas, cuman dikarenakan ada Banyak santri adik kelas yang udah mau persiapan ada kegiatan pidato waktu itu tuh saya masih ingat, bubar lah karena takut ketahuan sama enggak Pengurusnya. ya pengurus pondok pertama itu, kedua sama guru-gurunya takut nanti kan ada hukuman yang berat, sedangkan dia terkenalnya sama orang yang pintar baik gitu ya, sedangkan saya biasa aja gitu, takutnya ngeganggu ke prestasi dia Iya. gitu di pesantrennya. Oh iya, Pi, kalau misalnya pacaran, ketahuan pacaran biasanya dihukum apa sih? Ada yang sampai botak cowoknya, ceweknya kerudung warna-warni. Himar. Iya, himar, di himar warna-warni ada merah, kuning, hijau biasanya kalau yang pacaran. Terus kadang lebih malunya itu dipajang Dipajang Di tuh lapangan, gimana di sih? depan Main santri nakir gitu. enggak di depan santri semuanya. Mampus ya. Di depan santri ketika pengumuman malam nih, suka ada tiap malam habis isya tuh pengumuman. Oh, siapa aja yang Ya yang ini? melanggar. Nah, itu tuh yang pacaran kadang dipajang, kadang sampai dikasih surat ini apa? Skor. Enggak, di SP, surat Oh, peringatan ya. Nah, makanya di sana tuh saya jaga-jaga, was-was juga. Nah, ini belum jadi. Nah, pas sorenya saya tuh nyempetin orang tua suruh datang ke pondok biar bisa megang HP nih. Soalnya boleh kalau lagi ada orang tua megang HP itu. Dia ke lab komputer, bukanya di sana. Yang cewek teh. Ya, buka Instagram di sana. Nah, dilanjutlah awal mulanya di Instagram. Sama saya tuh ditanya tentang hubungan. Nah, sebenarnya saya suka gini. Awalnya dia kayak malu gitu. Sebenarnya saya udah tahu jawabannya pasti diterima, soalnya udah mastiin lewat temennya dulu. Nah, pas dijawab di DM, ternyata dia bilang sebenarnya saya juga suka. Di sana saya Langsung melelehnya, Pi. ya merasa sih Bahagia banget ya sih. bahagia banget ini seseorang yang susah didapetin, saya bisa ngedapetinnya gitu. Berarti Alpi teh sosok satu-satunya lelaki yang pernah dideketin sama dia sampai sekarang. Iya. Perjuangan. Perjuangan itu cukup lama sih, setahun lebih buat dekat sama dia tuh. Ya udah di sana jadi, cuman dijadinya di sana tuh kita mainnya senyap kayak diam-diam karena aturan pondok. Gerilya. Enggak juga Backstreet lah enggak kayak sebutnya, pondok. Backstreet. Ya, Backstreet. jadi belum di up tuh selama 3 tahun nyampe lulus. Sebelum lulus berapa ya? 2 bulan sebelum lulus kalau nggak salah. Baru di up itu. Ya baru di up itu tuh kayak kita diem gitu, saling lewat buku dulu tuh, zamannya surat dan buku. Pakai Japati. Enggak, Jalan kerajaan gitu. dulu tuh di pondok kan ada meja ya kalau sekelas. Oh, yang di bawah. Ya di bawah bawahnya. disimpan di bawah, nanti Disimpan. dia yang bawa. Nah, Dia kayak halaman gitu. deh. Saya ngalamin masa-masa kayak gitu, kayak surat. Bahkan sampai sekarang bukunya disimpan ada. Saya tuh abis nyeritain dia, ada yang ngobrol pakai surat, ada yang saya kayak bikin cerita-cerita di buku gitu. Oh. Perharinya semua saya ceritain ada dianya. Kayak diari lah kalau ini. Iya. Sampai sekarang tuh kekumpul 4 buku penuh gitu. Coba Pi publish, Pi. Di novel ya ya. Raditya Dika. Saya pernah publish itu ceritanya di novel yang waktu semester 1 Oh, di sini. yang ini yang novel iya. bahasa Siapa sih? Indonesia. Indonesia ya, Indonesia. Siapa namanya teh?
Itu Bu siapa ya? Bu Maudi. Oh, Maudi, iya, Nah, Saya juga pernah di situ. Iya, Gagal saya. Sama ya. kan disaksiin sama saya Iya, ya gagalnya juga. Gagal sih. Kan di rumah Anda gagal. Iya, gagalnya kan Sama di si rumah dia. saya. Sama kameramen nih. Nah, di sana saya nulis sampai habis 4 buku waktu itu tuh. Belum perintilan surat-suratnya. Itu tuh Ya, surat-suratnya yang ada satu folio, ada Hmm. surat satu lembar buku gitu, satu lembar kertas. iya. Nah, ada yang kayak gitu, banyak lah perintilan-perintilannya. Kalau dikumpulin kayaknya bisa jadi novel. Saking banyaknya. Saking banyaknya dulu tuh nggak bisa HP, nggak bisa ini pelampiasannya ke buku gitu Iya. cerita. Bikin surat. Ya. Tapi bagus dulu mah, jadi nulis Ya, kreativitas. saya suka nulis juga, Iya. jadi kan nulis dulu tuh. Udah gitu tuh. Pas udah beberapa tahun jalan, pas sebelum lulus saya tuh mulailah rame ke orang-orang tuh kayak sebenarnya saya tuh sama Udah dia pacaran gitu, ya udah Udah open dari udah lama speak gitu ya. orang lain. Speak up. Ya, orang-orang pun sempat kaget kayak, serius katanya. Dari kapan? Iya, udah lama sih dari kelas 3 deketnya gitu. Kayak awal mulanya tuh, wah nggak pada nggak percaya gitu ceweknya yang terkena ini pendiam gitu, nggak deket sama cowok, tiba-tiba udah sama saya dari lama gitu. Di sana ada rasa bangga gitu. Lalu dari sana juga lumayan lah ngembangin diri juga, potensi ke prestasi. Dulu tuh kayak alhamdulillah gitu ya, dikasih izin buat jadi imam pondok, Masya Masya Allah. Allah. jadi muazin juga di pondok, alhamdulillah. Nah dari Jadi sana kulit bedug. enggak juga, enggak ke sana. Nah dari sana alhamdulillah ada kepercayaan diri buat makin dekat gitu. Nah pas kelas berapa ya waktu itu tuh, ngeberaniin datang ke rumah orang tuanya. Sama ngelamar Sama juga. mau Enggak, tunangan. lamaran, cuman mau kenal lebih deket dulu lah gitu buat Deketin dulu orang tuanya. iya gitu, anaknya udah dapat. Iya. Saya minta izin buat datang ke rumah, tidak datang ke rumahnya. Nah pas datang tuh kebetulan bapaknya lagi nggak ada, jadi ngobrol sama ibu sama adik-adiknya. Nah, biasanya Nah. ibunya mah lebih opennya gitu. Ya saya awal agak gemeteran karena emang sama kayak Ferdi, orang tuanya agamis. Nah saya agak gemeteran juga kan, orang agamis tuh pasti ngerti lah Iya. hubungan kayak gitu, lebih baik nikah gitu biasanya. Tapi kan kalau Ferdi mah awalnya Ferdi gak ini kan, gak pesantren. Kalau Ya. Alpi mah pesantren, jadi Ya makanya nggak bisa gitu, ya, jadi cocok juga. ya awalnya gitu, cuman ya saya juga ngerasanya beda jauh gitu, prestasi saya kurang gitu, sedangkan Dia banyak anaknya gitu. banyak banget gitu. Nah pas di sana saya mulai ngedeketin, datang ke rumah orang tuanya. Yang saya kaget dulu ditanyanya, sudah hafal berapa juz? Oh, wah. Itu pertanyaan yang Pertanyaan paling wah Wah, guncangin gandum. perasaan gitu. Tapi jawab gimana? Ya alhamdulillahnya dijawab lancar gitu, Jawab karena pakai surat Al-Kahfi. enggak juga. Karena dulu waktu di pondok syaratnya lulus pondok tuh punya hafalan Iya. gitu, harus beres. Nah makanya alhamdulillah waktu Aman itu gitu. ya dijawab seadanya, emang benar jujur gini adanya. Kasih tahu waktu itu belum dekat ke lulus sih kalau datang ke rumah orang tuanya. Nah ngobrol-ngobrol, terus gak biasanya adiknya tuh gak dekat sama orang lain, susah gitu, adik paling kecilnya. Tapi sama saya tiba-tiba deket, Cowok apa Bisa. cewek? cewek. Dijajaninnya. Enggak, tiba-tiba dempel gitu, cenang ibunya yang bilang kayak ini gak biasanya, cenang katanya dekat sama orang. Kata Alpi mah wangi cenah, wangi ini malaikat subuh. Itu parfum. Kayak gitu tuh dekat. Nah, kan belum kenal bapaknya ya, sedangkan yang agak lebih agamis itu bapaknya. Bapaknya gitu. imam ya, sebagai imam. Iya, makanya saya tuh waktu itu pernah nemuin bapaknya, kan pengurus panti asuhan ada di salah satu panti di daerah Pamengpek. Saya nemuin, cuman bukan tentang ke anaknya, cuman Tapi- tentang ada urusan pribadi. Sesuatu. Nemuin ya, sempat gemeteran sampai keringet dingin. Enggak, keringet dingin karena panik gitu, takut ya sesuatu lah gitu, tahu lah sama ngobrol
sama orang tua gimana gitu, apalagi tentang hubungan. Dan ngobrol-ngobrol yang lain, ngalihin dulu. Ya udah tiba-tiba ngobrol sama anaknya, katanya kalau izin sih belum gitu ya kalau pacaran sebenarnya awalnya, karena mending lebih disarankan fokus pendidikan dulu nih gitu. Nanti kalau emang jalannya setelah beres pendidikan gak bakal ngelarang gitu ketika mau nikah itu ini akan ngehalangin. iya gitu kalau emang jodohnya itu pun. Tapi di sana saya yakin wah ini ibunya lampu hijau menurut saya, bapaknya kuning nih masih kuning belum hijau, karena ya mungkin jenjang umur gitu, pendidikan juga harus selesai. Udah saya yakin, makanya dari sana saya sempat gapiar 1 tahun dari SMA ke kuliah tuh. Ya, ya gapiar dulu Harus karena diisi sama apa? Di kerja. Kerja. Ya. Di mana? Di daerah Bayan lah ada di rumah. Nah ngajar di situ, ngajar kayak mewarnai, ngaji kayak gitulah, anak-anak sekolahan gitu. Oh iya. TK SD. Ya ada TK ada SD campur. Nah ikut di sana ngajar, mulai ngeyakinin karena ada pendidikan lah yang harus dikejar, ada perempuan juga yang harus dihalalin. Asik. Ada tujuan, tapi ada tujuan. Ada tujuan. Bagus niatnya bagus. Iya, impian saya ya bisa dapetin dia lah dengan jalan yang benar gitu. Langsung di sana tuh saya kayak mulailah nyari kuliah, dibantu sama dia, dan endingnya mendarat di sini nih di kampus di Inaba. Iya, berjalan alhamdulillah ya, walaupun banyak lika-liku namanya hubungan ya. Iya, udah Nggak ada, pasti ada itu. itu di setiap orang juga Ujian lah itu teh. ya, ujiannya. Apalagi udah niat serius gitu nyampe sekarang ya, orang tua udah dapet ngizinin, keluarga besar juga udah tahu, sempet dibawa sih ke keluarga juga, kayak dikenalin itu ini, udah mulai ngerasa yakin. Alhamdulillah walaupun banyak cobaan berjalan sampai saat ini. Berarti udah berapa tahun tapi kalau sampai sekarang? 2019 berarti udah dekat atau baru? 4 ada 4. 5 lah. Enggak, 19, 20, 21, 22, 7. 23, 24, 25, 7 tahun. 7, hampir 8 lah berarti. 7 hampir 8. Orang nyicil Mio menang. Nyicil motor Honda ya. Ya gitu. Lumayan deh, udah hampir. Tapi Ya, kan 7 mungkin tahun. kalau dibanding Pardi lebih lama Alpinya. Tapi Iya. ada niat serius gak Pi? Misalnya kan Kedepannya. Pardi mah udah 4 tahun teh udah Langsung, terlalu iya. gitu. Kalau saya sih niat serius sudah ada, cuman Nunggu momen mungkin. ya mungkin kayak saya juga nggak mau sih kayak Buru-buru. ya buru-buru, cuman saya belum jadi apa-apa nih, pendidikan belum beres. Nunggu dulu mapan. Ya dia juga pendidikannya belum beres. Pertama masalahnya itu sih, saya kan otomatis saya beresnya duluan dia, karena saya gapiar. Iya. Kalau bareng kan mungkin bareng lulusnya gitu. Nah kalau planning sih rencana di 2030 sih kalau rencana. Amin ya Allah. 4 tahun lagi berarti. Iya sekitar 4 tahun saya lulus, mungkin fokus usaha, mikirnya mau bisnis lagi kayak dulu kan punya bisnis makanan dulu, walau bantuin orang tua, tapi alhamdulillah berjalan gitu, jadi reseller juga. Pendapatannya alhamdulillah gitu. Rencananya ya mungkin setelah lulus kuliah nanti 2028 ya. Kalau cepat 2028 ya. Ya setahun dulu usaha, 2030-nya mulai gitu lanjut kalau emang jodohnya gitu, berharapnya. Ya gitu sih. Kalau niat serius sudah ada, planning kedepannya juga kayak usaha buat nanti dapetinnya, terus buat setelah nikahnya juga udah ada, cuman ya mungkin masih dar dulu sama pendidikan juga. Iya sih. Jadi bisa satu-satu sih gitu sih, kurang jauh percintaannya, alhamdulillah bahagia. Mungkin udah ya segitu aja. Segitu aja Segitu mungkin aja. kayaknya di episode sekali ini. Iya. Mungkin sekarang jadinya episode percintaan guys. Panjang banget ini Iya, percintaannya. Aduh. Mungkin nih yang terakhir ya. Ini mungkin ada saran buat orang-orang di luar sana, mungkin kayak ini kameramen kita dua biar bisa melanjutin gitu.
caranya gitu? Tips, Lanjutin tips, apa ya. nih? Kuliah Maksudnya? atau apa? Kalau misalnya punya hubungan dari awal Oh, sampai akhir tuh hubungan. gimana sih cara mempertahankannya? Nah, Apalagi yang ini tipsnya, nih biasanya Yang- Tips lah. Yang ini atau yang itu loh? yang itu mah antep lah. Itu. Tips. Iya, boleh tips. Bagi penonton Mungkin gitu, dari tips. Ferdi, Ferdi. Kalau dari saya sih yang paling penting dalam hubungan tuh sebenarnya komunikasi, Nah, iya betul. komitmen, Sebuah komunitas. komunikasi, komitmen Komitmen. sama kepercayaan. Yang paling penting sih itu. Ketika tiga-tiganya terjalin, ya hubungan juga pasti Terjalin aman lah gitu. dia. Hmm. Tapi kalau soal misalnya ada berantem atau apa gitu, gimana cara ngatasinnya? Kalau berantem sih sebenarnya kan hal yang wajar ya Iya, di dalam pasti suatu ada gitu. hubungan. Nah, kalau saya pribadi sama Reva memperbaiki hubungan itu tuh dengan ngobrol sebenarnya. Komunikasi lagi kan. Komunikasi balik lagi ya, si masalahnya apa, beberin semuanya, cari jalan keluarnya kayak gitu Oke. doang sih. Jalan Asalkan jangan cerita ke orang lain. Sisain berdua. Oh, kameramen dengerin. Oke, sekarang dari Alpi gimana tipsnya? Kalau dari saya sih ada sebagian poinnya yang sama kayak komunikasi gitu, kepercayaan segala macam, terus kejujuran. Oh, yang biasa bab gini. Kejujuran enggak juga ya. Jangan gitu. Itu kan Jangan- jujur, itu jangan- jujur. Jangan di. Oh, jangan diomong. Kejujuran nomor 1, jangan Iya, sampai iya. ngebohong. Betul. Ada itu. Bahaya Sekali itu. bohong lagi nanti. Iya. Saya contohnya. Ya, kayak perjalanan kamu kan gagal gara-gara Aduh. bohong. Itu benernya. Aduh, udah jangan bohong lagi di sini. Aduh, habis guys. Lanjut Lagi. di sini. Ya. Jangan nangis atuh. Saya yang habis nangis mah. Kamu. Cari guys, cari. Ketawa kalau ketawa suka keluar air mata nih. Iya iya tas susut. Air mata Coki bahagia namanya. lihat teman ngebohong. Lanjut baik ke topik. Nah, kejujuran gitu. Terus kalau lagi ada masalah sih sebenarnya emang benar kata-kata orang yang bilang kayak kalau cintanya cowok lebih besar hubungannya bakal aman gitu. Ya saya nerapin itu juga di hubungan saya ketika hubungan ada masalah. Kalau perempuannya lagi jadi api ya saya jadi air gitu. Saling melengkapi ketika ada kekurangan ya kita lengkapi sama kelebihan yang kita punya gitu sih. Tips dari saya jaga kejujurannya. Nah guys, Bohong, mungkin guys. itu yang bisa diambil dari tipsnya Podcast ya Alpi dan Ferdi ini. Mungkin cukup sekian ya. Ya, Lalu mungkin sampai sini aja episode kali ini. ya tentang percintaan Alpi dan Deden Dit dan terus Teteh Epa Dan Alperdi. Ferdi. Mungkin cukup sekian guys. Nanti ada episode selanjutnya mungkin ya Bakal ada bintang tamu Tamu. lagi. guest star Ya ini dari kampus Sinaba nanti. betul sekali sangat berprestasi. Tunggu saja episode selanjutnya. Udah, mari kita tutup. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau gimana. Kembali lagi di Asbun Podcast. Asal bunyi tapi berisik. Dadah, see you.